Halo Sobat Sinema, kembali lagi di Sinema Seru. Kita masih ditemenin sama cast dan juga penulis skenario dari film Wanita Ahli Neraka. Ada Kak Lele dan juga Kak Sila. Kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan film Wanita Ahli Neraka. Aku mau ke penulisnya dulu deh, Kak Lele. Kak Lele, kalau kita melihat, aku tuh sering kemarin juga sempat riset-riset ini Kak Lele ini kayaknya banyak nulis film-film horor. Iya, sebelumnya juga ada film Pemandi Jenazah dan masih banyak lagi horor. Kenapa film horor? Ada apa dengan horor? Jalannya dari 2000, sebelumnya masuk ke industri film bukan film horor, tapi sejak 2016 pertama kali tuh aku nulis horor tuh Danur. Sejak Danur, terus kemudian alhamdulillah box office, terus habis itu bikin beberapa alhamdulillah box office sampai KKN, terus akhirnya jadi kayak udah inilah apa dapetnya tuh horor terus ya. Dapetnya horor terus gitu, dan akhirnya lama-lama si genre ini nih genre horor ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang aku kulik kali ya. Jadi sesuatu yang aku kulik. Tapi kalau Kak Lele ini kan sering nulis-nulis horor, di kehidupan nyatanya ada horor-horor gitu juga nggak sih? Atau horor yang kebawa gitu? Kayak saya lebih takut deadline ya. Itu lebih horor ya? Daripada takut setan kayak. Tapi enggak sih, kayak karena kadang-kadang ada karena mungkin kepikiran terus gitu kan, ke bawah ngebayangin. Kadang-kadang tuh aku kalau lagi takut nulis horor, kebetulan bapak saya tuh ustadz, jadi ya saya punya tameng, jadi kayak kalau takut tulis horor tuh kayak, ini waktunya pulang ke rumah gitu kan, kayak biar kayak di rumah kayaknya kok udah lebih tenang ya, ada abi gitu kan, jadi kayak saya curang, saya penulis horor yang bapaknya kiai gitu. Ada ini ya, ya, abi juga. ada backingannya ya. Ada backingannya juga. Ya. Terus aku ngerasa Wanita Ahli Neraka ini kayaknya lumayan personal deh. Iya, buat Kak Lele. Coba deh dikulik deh. Oh, apa pengalaman pribadi? Sebenarnya bukan pengalaman pribadi sih, Mungkin di sisi itu Enggak. Masih lebih kayak maksudnya ini tuh kan cerita yang apa ya, maksudnya bapakku juga sering cerita lah bahwa kayak maksudnya aku cukup dekat dengan beberapa hadis dan pikiran-pikiran dalam agama Islam gitu. Nah, terus ada beberapa juga maksudnya kita kayak hidup di lingkungan keluarga yang mungkin beberapa masih sangat naif gitu kan. Kayaknya dekat sama kehidupan pribadi itu lebih kayak keresahan soal itu sih gitu. Sebagai perempuan ya, kita sebagai perempuan, makanya kayak pas Cila baca terus Feby baca, pasti aku ngerasain bahwa perempuan-perempuan ngerasa bahwa ini film horor tapi ada perjuangan untuk para perempuannya. Betul. Jadi ada nggak unsur cuma emansipasinya. nggak cuma horor-horor aja, tapi ini ada pesan-pesan yang memang dari segi agama, dari segi kehidupan yang memang perlu disampaikan banyak gitu ya. banget layernya, dan aku setiap media visit pasti aku selalu bilang film ini tuh kayak tepat sasarannya buat banyak pihak. Bukan cuma buat perempuan doang atau yang beragama Islam doang, karena ada banyak banget layer, banyak banget karakter, dan semua karakter ini merepresentasikan orang-orang yang sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita. Tapi kalau untuk proses produksinya ini mulai dari reading sampai syuting, ini berapa lama sih, mulai dari kapan? Kalau Mbak Lele bikinnya apa? Aku nulis tuh dari tahun lalu kali. Dari tahun lalu. Nulisnya cukup lama. Maksudnya dari ide udah ada di kepala aku tuh udah cukup lama, sampai kayak memilih kira-kira sama siapa ya partnerannya gitu kan. Terus maksudnya ini film horor tapi bukan cuma sekedar modal jump scare aja, bukan cuma sekedar modal horor aja, ada visi yang mau aku sampaikan. Terus kayak oke, Visinema gitu. Visi bersama visi. Visinema. Itu dia. Akhirnya kayak tepat ya. Oke, ketemu Visinema, terus ngobrol langsung kayak pas denger judulnya kayaknya produser dan tim langsung kayak Wanita Ahli Neraka gitu. Jadi kita juga yang di casting itu waduh gitu. Apakah film ini akan menjadi film azab? Ternyata tidak ya kawan. Ternyata tidak ya. Bukan tentang azab. Nanti kalau pengen tahu gimana ininya harus nonton. Betul. Nanti ininya untuk premiernya tanggal Premier tanggal Kalau berapa? premier tanggal 12 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ini tayang 14 November. Oh, 14 November. Ya, pokoknya di pertengahan November Oke. udah bisa disaksikan di bioskop. Di seluruh bioskop. Oke, tapi kalau untuk mulai syutingnya itu dari kapan? Nah, kalau syuting itu bulan Juni. Bulan Juni. Juni sampai Juli. Sebenarnya kita tidak terlalu lama. Cukup proses singkat syutingnya. ya, Juni dan sampai November. Cukup singkat, iya betul. Mulai dari pre-pro sampai post-pro-nya juga lumayan singkat. Oke, ini ngomongin casting, boleh dong kita casting si Cila ini ketika meranin Dina. Kira-kira adegan atau dialog yang paling ikonik dari karakter seorang Dina, boleh kita spill dikit deh. Jadi ada satu bagian di mana si Mbak Farah ini ya udah mulai
mengalami hal-hal yang mengerikan dan ketakutan-ketakutan. Terus Dina ini dengan polosnya ngomong kayak, Mbak, emang ada apa yang aneh gitu? Dia bilang di rumah ada yang aneh. Maksudnya anehnya aneh dalam rangka apa nih gitu, gimana? Terus dia bilang, iya aku ngerasa gini. Terus Dina bilang, oh kalau ada yang aneh rekam aja Mbak gitu. Siapa tahu kan apa kalau ada apa-apa bisa jadi bukti kan. Nah terus di situ akhirnya muncullah Umi memberitahu, jangan rekam itu kan ini. Jadi akhirnya gitu. Aku merasa awalnya agak bingung kenapa harus menggunakan rekam gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi sekarang, sekecil apapun the minor inconvenience pasti kita akan selalu ada urge buat ngerekam. Dan Dina ini kan Gen Z yang lumayan ya kan. Dan modern banget gitu lah, sosial media banget lumayan nih ya. sosial media, padahal sama Umi Abinya juga nggak boleh terlalu sering main sosial media. Maka dari itulah dia lumayan mengencourage Farah untuk video-video. Tapi bisa jadi ada untungnya juga gitu kan, di videoin kita nggak tahu gitu. Oke, harapan untuk film ini ada target-target yang penonton yang mau dicapai. Pokoknya harapan-harapan sebaik-baiknya untuk film ini. Pasti ada targetnya. Apa namanya? Karena kan semakin banyak yang nonton, insya Allah semakin nyampe ke banyak orang juga pesannya. Jadi kayak semoga bisa box office, amin. Di atas 1 juta penonton, amin. Lebih se-KKN ya boleh lah ya. Nggak nolak. Tapi kan nggak nolak, tapi kayak apa namanya, daripada itu yang penting penontonnya banyak, terus habis itu yang dapat pesannya juga makin banyak sih. Amin. Kalau Cila? Kalau aku sih, aku merasa ini film horor yang lumayan beda dari yang lain gitu. Emang ini udah mungkin cheesy banget, semua film horor akan mengatakan seperti itu. Tapi jujur aku pribadi merasa layer di film ini tuh sangat banyak sekali. Dan pesan-pesan yang diambil juga bukan cuma satu, dia kayak nggak. Jadi aku suka film ini nggak memberikan pesan moral yang hitam dan putih. Tapi at least aku berharap setelah penonton selesai nonton film ini, walaupun mungkin tidak sepemahaman dengan Farah atau Dina atau Wahab atau siapapun, but at least mereka akan berpikir kritis dan mempertanyakan ulang makna-makna tentang kehidupan berumah tangga, dan dari sudut pandang agama juga perempuan bakal seperti apa. Oke, jadi banyak pilihan-pilihan, bukan hanya terkait dengan ini benar, ini salah, tapi betul. ada banyak-banyak alternatif. Tapi aku pengennya mudah-mudahan ini jadi diskursus ya. Jadi apa ya, bisa jadi diskusi yang cukup panjang dan diskusi yang sehat. Oke, ini tayang tanggal 14 November 2024. Yes. Coba dong satu alasan kenapa sahabat sinema itu harus nonton film Wanita Ahli Neraka. Satu alasan. Mbak Lele dulu deh. Kayaknya Mbak Lele banyak deh. Kenapa harus nonton Wanita Ahli Neraka? Karena biar kita insya Allah diridhoin untuk tidak masuk neraka. Amin. Dan terhindar dari Amin. api neraka. Mungkin ya. Amin. Aku ya, kan di Gen Z lagi banyak yang bilang katanya marriage is scary ya. Ada tren marriage is scary. Semoga setelah menonton, iya, marriage is scary. Ya, beneran. Tapi dengan catatan, kalau kamu memilih pasangan yang kurang tepat buat kamu. Oke, itu tadi alasan-alasan kenapa sahabat sinema harus nonton, harus datang ke bioskop mulai dari tanggal 14 November 2024 untuk nonton Wanita Ahli Neraka. Oke, kita nggak mau tegang-tegang, nggak mau serem-sereman, kita mau refreshing dulu. Ada games untuk si penulis cerita dan juga si pemain dari film Wanita Ahli Neraka. Jadi ini belakang layar X depan layar gitu konsepnya ya. Udah langsung dikasih apa ini ya? Ini kayak Ini jadi bel. Jadi ini nanti dipegang satu-satu. Dipegang satu-satu. kalau di Korea ininya dukun loh. Iya. Ya Allah. Jadi kalau iya juga ya. Iya benar. Ini siapa yang cepat dan benar itu nanti akan dihitung untuk 1 poin ya. Tapi cepet-cepetan. Jadi ininya cukup simpel, jadi adalah menebak kepanjangan dari singkatan. Pertanyaan pertama, kepanjangan dari kue putu. Emang ada panjangan? Ada kue putu. Oh, ada? Ada. Oh ada ya? Ada. Tapi ngelawak nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Punya tuti. Yeay, salah. Salah ya. Tahu nggak? Berarti dipas dulu ya kita. Dipas kita kepo banget. Oke, udah Dipas. ditahan, Nanti kita ditahan. agak ada jawaban lagi. Kepanjangan dari cuanki. Ini udah agak-agak umum loh ini. Bakso cuan. Cuanki.
Pas dulu ya berarti lama Oh, kita baru tahu durasi sih. ya. Aku tahu aja enggak. Nggak kurang RPUL. Oke deh, ini yang mudah deh. Saya lidah doang yang merasa. Susah ya. Nih, kepanjangan dari Satpam. Satuan Pengamanan. Oh benar. 1-0. Ada lagi kepanjangan dari YTTA. Yang total aja. Dua. Maaf ya, Malik. Nol. Ini Dibalap. ngalah dulu. banget ya. Yaudah. Biar agak imbang. Iya. Ya. Kepanjangan dari CEO. Chief Executive Officer. Kalau yang berat-berat tahu ya mbak-mbak ini. Beda kan kualitasnya kan ya. Saya taunya yang Udah yang berapa tadi? YTPA taunya. 21. Kita masih banyak. Kepanjangan dari petani. Petani ternyata ada kepanjangannya. Ada Umur kepanjangannya. ke 22 tahun lewat berapa bulan aku baru tahu ada kepanjangan. Ada kepanjangannya. Di umur berapa ternyata petani itu singkatan. Mbak Lele? Nggak lupa. Oh lupa. Ya udah kita lanjut lagi. Kepanjangan dari sinetron. 1, Aduh, 2, 3, cut. Ini balik lagi. Sinema elektronik. Bener. Dua sama ya. Aku main sinetron nggak tahu Iya ya. sih gimana Sorry ya, sih? masih kecil dulu. Oh. Oke, ini dua sama. Kepanjangan dari Paskibra. Enak banget nih. Pasukan pengibar bendera. Bener. Tenang, tadi ada yang belum dijawab. Nggak, Oh ini. lu nggak akan tahu itu kue putih. Iya, Nggak tahu ya? Iya, putih udah. Ya udah, nah ini terakhir deh. Cookies, nggak, ya. Kepanjangan BUMN. Badan Oh. Usaha Milik Negara. Bener. Udah, Tiga sama, berarti satu Lagi. pertanyaan Wah, lagi. kalau kue putu nggak deh. Kepanjangan dari cuanki tadi deh, cuanki masa nggak tahu ya? Cuma Ini ada cu. Ya udah ini pas Cunya ya. ada, cunya Gua ada. kasih bocoran deh. Cuanki bocoran. itu apa? Cunya apa? Cari uang jalan kaki. Oh gitu. Cari uang jalan kaki. Putu tadi nggak tahu. Punya tuti. Ini punya tuti, tuti siapa? Pencari uang tenaga uang. Emang iya? Oh iya Iya. kan soalnya dia. Oh iya. Iya. Pencari uang tenaga uap. Keren. Oke, satu lagi deh. Kepanjangan dari Terlalu muda ya, Mm-mm. terlalu muda. Cemiwiu. Bener nggak? Cemiwiu. Cemiwiu tuh. Oh, yang correct me if I'm wrong. Oh ya. Bener. Yeay. Jadi udah kita tahu Udah. pemenangnya adalah 4-1 Fear of untuk missing Villa. out. Masih ada satu lagi kita Apa? jawab bareng-bareng ya. Apa? Apa kepanjangan dari one? One. Ayo. Apa nih? Oh, wanita ahli Yeay. Bisa kan? Oke, keren. Terima kasih udah hadir. Mudah-mudahan sukses untuk Amin. wanita Amin. ahli Terima neraka. kasih Mudah-mudahan banyak. laris, Amin. banyak yang nonton. Amin. Itu tadi cita-citanya box office. Amin. 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 Indira. Sukses semuanya untuk wanita ahli neraka. Amin. Tadi rame yang nonton Amin. box office. Terima Ya kasih Allah. juga udah hadir Masya di Allah, Sinema Seru. Terima kasih Yeay, teman-teman seru Sinema. banget. Sampai ketemu lagi di project-project selanjutnya. Terima kasih juga untuk sahabat sinema, tapi jangan kemana-mana. Abis ini kita akan ngajak sahabat sinema untuk ngeliat cuplikan-cuplikan film paling seru, tentunya hanya di Sinema Seru. Kita akan balik lagi.